Ada apa? Ada apa? Ada apa? Anda yang mengundang kami di sini. Oh iya, saya yang ngundang ya. Nah, Iya. sorry. Oke pemirsa. Kembali lagi nih bersama Bersua. Bersua, Pak. Bersua bersama Bersua. Berbincang. berbincang suami Sebentar. berbincang seputar Apapun. apapun. Oke. Oke. Ini hostnya haus kayaknya nih. Haus. Jadi saya nggak lihat stand saya nih dari mana? Oh, Dari ini. habis ini. Habis Jumat. kalah. Bukan. Habis nyapu. Jumat. Habis nyapu. Nyapu. Puncak. Betul. Tadi tuh selesai nyapu, saya langsung parkir. Di depan Alfamart bukan, Pak? Iya, itu di situ. Mantap. Jadi untuk penyambung hidup lah, Pak. Nyambung hidup ya. Penyambung hidup. Seru. Gitu. Baik ya, habis. Oke, guys. Jadi hari ini kita akan berbincang seputar apapun. Kebetulan hari ini sekarang di bulan Agustus tuh sedang apa ya Pak Gri namanya? Nuansa Kemerdekaan. kemerdekaan. Jadi harusnya perkenalan dulu ya. Pada kenal ini sih biar lebih mantap. biar lebih mantap. Gimana Pak Gri, sehat Pak Gri? Alhamdulillah sehat. Langsung aja. Jadi saya ditemani dengan Pak Agri. Jadi Pak Agri sebagai apa ya, tamu bukan, saya bingung saya. Tamu bukan, diundang gitu. Apa ya Pak? Apa ya? Iya. Ngararame lagi. Rame. Jadi Pak Agri itu sebagai guru pendidikan Pancasila guys. Jadi kalau kita membahas konteks kemerdekaan, lah sejalur ya Pak Agri ya. Insya Allah sejalan. Insya Allah sejalur, mudah-mudahan satu jalur ya. Walaupun ada 2 jalur kan? Ada 2 jalur. Insya Allah satu jalur. Dan Pak Agri ditemani dengan siapa ini Pak? Bawa siapa Pak? Ini 2 murid kita nih. Murid kita yang super. Halo. Ini supernya ada 2 Pak. Ini super apa aja nih Pak? Super apa tak? Superstar. Starslip dong. Cica apa Cica? Super apa? Cica Super ini. Miss. Superwoman. Superwoman. Oke. Oke, guys. Jadi apa namanya? Masih hangat nih untuk kita bicarakan ya Pak Agri ya, mengenai kemerdekaan. Sebelum kita masuk ke pembicaraan yang saya akan pertanyakan kepada Pak Agri dan kepada Uta dan Cica di dinding. Saya mau apa ya namanya? Mau dengar dong dari Pak Agri khususnya merdeka menurut masing-masing deh, dari Pak Agri dulu deh. Dari Pak Agri, merdeka itu apa sih Pak? Merdeka, kalau merdeka dalam konteks yang umum sih ya, berarti terbebas dari penindasan. Penindasan. Ya, kalau dalam konteks yang umum. Penindasan. Kalau dalam konteks pendidikan, kemerdekaan itu berarti apa ya? Pendidikan harus menyesuaikan dengan minat bakat. Iya, gitu. Menyesuaikan dengan minat bakat dari murid itu dalam konteks pendidikan. Kalau konteks pendidikan. Iya, Ya. betul, seperti itu. Oke, dari Uta nih, menurut Uta kemerdekaan itu apa sih tak? Sama kayak Pak Agni tadi, terbebas dari penindasan. Terbebas dari penindasan. Berarti penindasan bukan artinya Tonjok, bukan. Nonjok ya, bukan ya. Gitu. Oke, untuk dari Cica nih, menurut Cica kemerdekaan itu apa sih Cica? Sama juga kayak Pak Agni. Jadi sama Jadi semua. sama nih. Iya ini. Aduh, Kebebasan juga ini. kebebasan juga. Bebas dalam konteks kan kita kan pernah dijajah ya dulu. Jadi kita
apa ya, ada rasa persatuan dan kesatuan, kayak pengen merdeka nih negeri ini tuh. Ya. Jadi semuanya bersatu untuk merdeka Oh, dari itu. penjajahan. Oh. Tapi Pak Agni, mohon maaf nih Pak Agni, kalau kita nggak merdeka dulu, kayaknya kurang pas ya. Iya, Ya, betul. kita harus merdeka dulu kali ya. Iya, betul. Saya hitung apa Agni hitung nih? Bapak. Saya aja. Saya hitung ya. Oke. Saya hitung dari 100 mungkin ya. Kita. Oke, saya hitung sampai 3 ya, mungkin kita merdeka dulu gitu. Karena Oke. semangat membara ini belum pernah Betul. padam gitu. Saya terakhir itu kemarin dari usia 1 bulan melahirkan Pak. Jadi melahirkan. Langsung. Saya sudah Merdeka. merdeka gitu ya. Oke, 1, 2, 3 merdeka. Oke guys. Sekali doang Oke. ini. Hah? Sekali doang Oh, ini. berapa kali? 3 kali. 3 kali. 1, 2, 3 merdeka, merdeka, merdeka. Oke, Pak Agni. Kita masuk ke apa ya namanya? Pertanyaan mungkin ya Pak Agni ya. Ya. Kita ngobrol-ngobrol aja kali ya Pak Agni ya. Santai ya. Biar nggak terlalu kaku gitu. Karena saya pun bukan robot Pak Agni. Betul. Ini saya boleh Boleh. Aduh. Boleh. perut agak mengganggu. Oh, mengganggu. Mengganggu ini. Aduh. Aduh, kacau ini. Ada kasur rantai kalau kalau misalkan nggak ketutup gitu. Oke Pak Agni. Oke, menurut Pak Agni nih, makna kemerdekaan dalam sebenarnya tadi udah dijawab sih sama Pak Agni. Iya, betul. Cuman kita biar lebih detailnya, menurut Pak Agni kemerdekaan dalam konteks pendidikan tuh seperti apa sih Pak? Secara garis besar di konteks pendidikan gitu Pak. Ya, tadi seperti di awal saya sampaikan, merdeka dalam konteks pendidikan itu berarti apa ya? Membiarkan atau memberi kebebasan atau memberi ruang kepada murid untuk bisa belajar, untuk bisa menuntut ilmu sesuai dengan minat dan bakatnya gitu, sesuai dengan potensi yang dimilikinya gitu. Karena seperti yang kita tahu sebetulnya anak-anak yang dilahirkan itu bukan seperti kertas yang polos. Kertas yang polos. Iya, tapi mereka sudah punya coraknya masing-masing. Ya, ini yang harus diberi ruang oleh kita, khususnya guru ya. Karena memang kita praktisi pendidikan ya, supaya mereka bisa mendapatkan kemerdekaan dalam menempuh pendidikan seperti itu. Gitu Pak Agni menurut saya. Berarti gini ya Pak Agni ya, kalau saya mendengar dari Pak Agni berarti murid, bahasanya murid ya kami Iya, Pak Agni, murid, ya. murid. Urusan murid. Berarti murid itu tidak dipaksa untuk misalkan dalam pembelajaran olahraga nih. Iya. Murid, ada salah satu murid yang tidak minat dengan cabang olahraga bola basket. Saya paksa gitu Pak Agni. Sedangkan dia hanya minat di sepak bola gitu. Mungkin kayak gitu ya Pak Agni ya? Ya betul. Karena kalau misalkan kita memaksakannya pun, ya dia tidak akan sepenuhnya atau tidak dengan sungguh-sungguh gitu melakukannya, dan bahkan bisa jadi justru potensi yang dia miliki itu nanti akan tertutup gitu. Karena apa? Dia melakukannya bukan tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan. Betul. Jadi nah itu akhirnya siswa sendiri itu terbelenggu gitu. Jadi potensinya itu akan tidak akan keluar gitu kan. Kebanyakan mungkin saya sadari, saya pernah hidup di era itu gitu, sehingga pada akhirnya saya menyadari potensi saya itu ketika sudah besar dan relatif sudah terlambat gitu. Ini potensi mau diapakan seperti itu. Berarti saya pun dulu, kan saya masih muda Pak ya. Kalau sama Pak Agni beda 70. 70. Nah, saya sekarang 90 kan gitu.
Ya. Panggil saya kakek ya. Gitu. Saya dengan mereka nggak jauh beda, Nggak jauh maksudnya beda, ya. ya. Maksudnya nggak terlalu kayak jauhnya 20 tahun. Enggak ya, Pak ya. Cuma 30 lah ya. Lebih tua malah lagi gitu. Gitu. Nah, pada saat dulu saya sekolah, saya apa yang dikatakan oleh Pak Agni itu saya rasakan dulu gitu, Pak. Saya dulu di sekolah tidak ada yang namanya saya minatnya kemana nih gitu. Saya pengennya apa nih gitu. Tapi saya dipaksa untuk bisa itu gitu. Nah, pada akhirnya bakat terpendam saya baru keluar pada saat di perguruan tinggi. Itu. Justru sudah kuliah gitu. Itu justru. Tapi masih untung tidak dipendam Iya, selamanya. karena saya orang Sunda, Pak. Jadi untung terus. Untung terus ya, apapun itu untung. Rumah kebakaran aja untung nggak semua gitu, Nggak Pak. semua, Nah, gitu ya. gitu. Bener. Untungnya saya orang Sunda gitu. Oke, Pak Agni, itu apa namanya dalam konteks pendidikan ya, Pak Agni ya, kemerdekaan dalam konteks pendidikan. Jadi sekarang tuh kita bersyukur ya, Pak Agni ya. Iya, betul. Apa namanya, kita diberi ruang di dunia pendidikan, tidak apa ya namanya, sistemnya tidak seperti dulu gitu ya. Berarti benar-benar mengikuti zaman ya, Pak Agni ya. Betul. Karena emang karakter berarti gen alpha ya sekarang tuh, masih gen alpha ya kalau yang kelas 10 11 Iya, gen alpha. gen alpha ya. Gen alpha. Kecuali kelas 12 baru gen Z. Gen Z. Saya gen Z, Pak Agni. Gen Z. Cuman bukan gen Z ya. Gen Z, ya. Gen Nah, Z. saya gen Z Tapi ya. kelihatan kayak baby boomer. Seangkatan. Ya, boleh banget. Angkatan dong kalau gitu. Aduh. Oke, Pak Agni. Saya punya pertanyaan lagi, Pak Agni. Bagaimana caranya Pak Agni sebagai guru pendidikan Pancasila mengajarkan nilai-nilai kemerdekaan gitu terhadap murid-murid Pak Agni, entah itu di kelas atau di luar kelas, di lingkungan sekolah. Memang nilai-nilai ini harusnya ada di segala aspek gitu, bukan hanya di kelas saja, tapi bahkan kalau saya mah di rumah sendiri juga saya menerapkan nilai itu ke anak-anak saya gitu, dengan batasan nilai-nilai atau kultur yang ada di masyarakat seperti itu. Saya kasih contoh kalau di kelas itu ketika saya mengajar, mereka bebas memilih untuk bereksplorasi. Kan kalau sekarang media pembelajaran itu banyak jenisnya ya. Kan kalau dulu kan buku sudah, Ya. itu kan. Ya, Kalau sekarang banyak, mereka lebih mudah mengakses sekarang apapun itu, gitu. Dan saya rasa itu juga nanti turut mempengaruhi minat belajar mereka gitu, ketika memang batasan itu kita bongkar. Betul. Gitu. Terus kemudian juga ketika mereka membuat tugas, saya bebaskan mereka untuk bentuknya seperti apa, silahkan. Akhirnya mereka eksplor tuh kemampuan-kemampuan yang mereka miliki, akhirnya bisa tersalurkan. Kalau yang pinter ngomong, silahkan dalam bentuk podcast gitu. Kalau misalkan yang memang suka ngevlog, silahkan dalam bentuk video gitu. Atau kalau misalkan suka edit foto atau tulisan atau secara visual, mereka bisa pakai Canva dalam bentuk poster seperti itu. Akhirnya muncul tuh minat-minat seperti itu. Akhirnya ketahuan, oh ini kerenin hasilnya gitu. Malah ketahuannya dari hal yang seperti itu ya, Pak? Iya, justru. Nah itu yang tidak kita sadari dulu sebagai pendidik gitu ya, kita sebagai guru. Atau kalau saya kurang nyaman sih dibilang guru, karena level saya rasa belum setinggi itu. Abah mungkin ya. Itu lebih di atas lagi. Lebih di atas. Oke, Pak Agni. Jadi menurut Pak Agni nih, sistem pendidikan kita tuh sudah merdeka apa belum sih?
menurut Pak Agni aja nih. Relatif ya, karena memang kualitas pendidikan kita yang paling terlihat itu belum merata. Itu sebetulnya. Kenapa? Karena kalau kita lihat di SMK Darmawan, interaksi dengan guru aja sangat cair sekali ya. Iya. Terus terlihat potensi-potensi mereka itu bisa tersalurkan di kegiatan-kegiatan, di ekskul-ekskul. Tapi kita jangan menutup mata juga bahwa di beberapa tempat ini justru hal yang sangat langka, Iya. di mana anak-anak masih terbebani dengan gap-gap atau batasan-batasan yang seharusnya kita sebagai guru sama-sama sudah bisa melepaskan diri dari itu, gitu. Kalau secara umum sih sudah ada perubahan. Sehingga memang dibutuhkan pemerataan. Jadi belum merata ya Pak? Iya betul, pendidikan kita memang belum dirasakan, belum merata. Oke. Kan dari tadi saya mendengar bahwa pendidikan saat ini sudah apa ya namanya Pak Agni, sudah merdeka ya berarti Pak Agni, sudah dalam diartikan merdeka. Iya, mengarah ke arah sana. Arah sana ya. Betul. Tapi belum Belum sepenuhnya ya, karena belum rata gitu Pak Agni ya. Nah, tapi betul kata Pak Agni, yang saya rasakan pun memang begitu gitu. Saya sebagai guru olahraga, saya tidak monoton pembelajarannya seperti itu terus gitu. Malah saya selalu menyisihkan di pembelajaran saya itu 20 menit atau 15 menit pembelajaran terakhir mereka mengeksplor diri mereka untuk olahraga apa. Ya, Gitu. Itu kan bentuk dari sistem pendidikan pada saat ini ya Pak Agni ya. Nah, tapi perubahan selalu ada di dunia pendidikan kita ya Pak Agni ya. Perubahan selalu ada, justru pasti ada tantangannya dong. Menurut Pak Agni nih, tantangan menghadapi apa ya bahasanya? Tantangan dalam pendidikan saat ini tuh apa sih menurut Pak Agni? Tantangannya apa aja? betul. Karena kan tadi kita bahas generasi, ya, bahkan sekarang kan sudah masuk generasi alpha ya. Iya, Alpa. Generasi alpha di mana memang anak-anak atau murid-murid ini mereka mudah sekali mengakses informasi, begitu ya. Jadi ini dua sisi yang memang saling berseberangan. Ada dua sisi yang saling berseberangan. Itu di sisi lain dengan mudahnya akses mereka mencari informasi, mereka akan lebih mudah mendapatkan pembelajaran dimanapun gitu ya. Tidak hanya di dalam kelas ya Pak? Ya betul. Kenapa saya bilang pembelajaran? Karena proses yang saya maksud itu pembelajaran, bukan pendidikan. Karena kalau pendidikan itu ya tetap harus dibimbing oleh seorang guru. Kalau pendidikan, kalau pembelajaran itu bisa dimanapun, bahkan secara mandiri. Itu di sisi lain. Tapi di sisi seberangnya ini bisa berbahaya ketika kemudahan ini tidak tidak terfasilitasi ya, atau tidak terawasi dengan baik oleh gurunya, itu sehingga informasi yang mereka dapatkan akhirnya tidak ada yang memvalidasi mungkin ya kebenarannya gitu, sehingga ini akan menjadi sesuatu yang sesuatu yang mungkin salah tetapi tidak ada yang meluruskan. Itu tantangannya. Makanya sebagai pendidik ya, fungsi guru itu salah satunya itu memfasilitasi siswa ya, menemani siswa atau mengawal siswa ya, supaya apa yang
mereka dapatkan, apa hasil eksplorasi mereka itu bisa dijamin kebenarannya seperti itu, sehingga memang benar-benar bermanfaat untuk mereka dan kehidupannya seperti itu. Itu sih tantangannya gitu. Jadi ya kalau saya sih lebih fokus ke situ, karena kalau untuk hal-hal lainnya ya seperti penggunaan teknologi, bahkan mereka lebih jago gitu. Betul. Terus kemudian informasi, bahkan informasi-informasi paling up to date terkait dengan pembelajaran atau pelajaran pendidikan Pancasila, mereka lebih jago gitu. Bahkan saya sering kali mendapatkan siswa yang tiba-tiba nanya tentang hal tertentu gitu. Nah, itu yang harus kita luruskan. Nah, itu salah satu tantangan juga buat kita, sehingga kita juga harus belajar banyak. Kita harus bereksplorasi juga, itu jangan sampai tertinggal oleh murid-murid. Jadi tantangan selalu ada ya Pak? Pasti. Tantangan tidak terlepas dari tantangan gitu ya. Oke, saya kan dari tadi nanya Pak Anggi nih, kasihan yang kedua nanti pulang ya. Iya, masalahnya saya belum beli air Pak Anggi, lupa ya. Aduh, gimana nih? Puasa dulu deh sekarang deh. Siap. Jadi airnya sejauh. Sedikat ya. Oke, sekarang nih saya mau nanya nih, entah itu Uta atau Cica, menurut Uta dan Cica, apakah pembelajaran pada saat ini sudah merdeka atau belum? Gimana? Apa yang dirasakan oleh Uta dan Cica? Mau Uta dulu, mau Cica dulu? Silakan. Silakan Uta dulu. Silakan Cica dulu. Jabai dulu. Jadi pahit-pahit. Sweet ya, Sweet. Silakan Jabai dulu. Jabai dulu. Oh, Jabai, nama famous-nya Jabai. Oh, kira-kira mau Uta. Uhuy. Ayo. Banget ini. Jabai, gimana menurut Jabai? Merdeka apa belum ya Pak ya? Iya, betul. Kamu Menurut saya Sudah merdeka kah apa belum dalam pembelajaran di sekolah? Ya khususnya di sekolah Belum, Karnawawan gitu. menurut saya. Menurut Uta belum? Kenapa Uta? Karena yang saya rasakan masih dibeda-bedakan gitu Pak. Dibeda-bedakan. Jadi gimana ya? Ada beberapa guru nih menurut saya yang melihatnya sisi buruknya. Oh, iya. berat. itu mungkin yang kurang menggali potensinya, Nah. sehingga ketika tidak sesuai dengan apa yang guru ini inginkan, Inginkan. wah ini anak nggak pintar gitu Ya, ya. Itu iya, ya, iya. Jadi kita ngejudge duluan gitu. Oh Jadi iya. gimana gitu ya? Oh, jadi Uta tuh merasa kayak dibedakan. Bukan Uta doang sih. Ya misalnya contohnya lah, Iya. contohnya seperti itu, dibedakan karena apa yang dimiliki kompetensi Uta itu berbeda sama teman-teman yang lain, gitu ya. Berarti betul kata Pak Anggi tadi, gitu ya Pak Anggi ya. Jadi kita sebagai guru nih khususnya nih Pak Anggi ya, jangan pernah berhenti menggali potensi-potensi. Terus itu harusnya kan kita kan sudah sistem pendidikan yang berbeda. Iya. Pada saat ini maksudnya tidak ada kayak misalkan Uta tidak bisa A, Uta harus bisa A, nggak bisa. Justru Uta minatnya mana nih? Iya. Itu loh. Nah, gitu ya Bang ya. Oke. Sekarang dari Cica, apa menurut Cica? Menurut Cica pembelajaran di SMK Darmawan khususnya ya sudah merdeka atau belum? Jujur aja, Jujur aja jujur. Jujur ya ini Pak. Kalau dari sistem pembelajarannya itu, menurut saya udah keren banget sih SMK Darmawan. Oke. Karena kan sekolah ini tuh bukan mengkhususkan sih, kayak
membiarkan siswanya itu mempelajari sesuai potensinya masing-masing. Misalnya kan kalau misalnya di SMP itu pengalaman saya nulis tuh pakai di kertas gitu ya, udah boleh bawa HP. Sedangkan di SMK Darmawan itu sudah mengikuti zaman, pakai teknologi, HP juga diperlukan. Terus jadi kita tuh kayak bisa bikin PPT, poster atau apapun yang semau kita. Jadi kita bisa lebih memudahkan juga, dan dibantu dengan teknologi itu bisa lebih mudah dan lebih cepat terselesaikan. Jadi misalkan Cica pun ada tugas nih dari gurunya pun ngasih pilihan ya. Iya. Apakah misalkan mau di Canva atau mau di PPT, Iya. silahkan. Ya gitu ya. Iya, jadi mengekspresikan siswanya tuh bebas. Bebas. Biarkan siswanya berekspresi. Bebas berekspresi berarti ya. Berarti menurut Cica sudah cukup bagus. sudah keren cukup banget bagus. malah. Berarti sudah merdeka atau belum nih? Sudah cukup. Sudah cukup. Sudah cukup. Cukup merdeka. Sudah cukup merdeka? Yakin. Yakin. Apakah ada catatan gitu? Ya. Apa ya? Sejauh Apa? ini tidak ada sih Pak, cuman kan karena semuanya tidak ada hal yang sempurna gitu loh. Waduh. Tetap Jadi ya. SMK Darmawan udah bagus banget. Pak, jangan emot. Oh iya lupa. Wow guys, saya lupa. Aduh. Sudah Pak, cukup dari saya. Aplaus. Nah. Keren. Oke. Apa namanya? Menurut Cica nih, nanti dari Cica Uta ya kan? Cica dulu sekarang. Menurut Cica, kemerdekaan di kan kata Cica sudah cukup merdeka. Betul? Betul. Apakah dari konteks sudah merdeka di pembelajaran di SMK Darmawan sudah merdeka itu berpengaruh untuk semangat prestasi Cica atau tidak ada pengaruhnya? Sangat berpengaruh Pak. Sangat berpengaruh. Sangat. Kenapa tuh? Pokoknya sangat berpengaruh karena pas awal masuk SMK ini saya benar-benar introvert Pak. Sekarang kayak udah benar-benar berubah karena sistem pelajarannya juga bikin asik, terus guru-gurunya apalagi guru-gurunya pada seru. Jadi Ini bukan karena ada kita di sini kan? dari lubuk hati terdalam. Dari lubuk hati terdalam, Iya. sedalam Samudra. Samudra Hindia. Pak Anggi, tapi boleh nggak saya nambahin? Boleh. Kan Cica tadi bilang ada perubahan dalam dirinya, Iya. gitu. Yang tadinya malu-malu, terus jadi malu-maluin gitu. Udah sampai Jadi segini, malu-malu guys. ya. Yang tadinya mungkin yang dikatakan dulu tidak berprestasi lah. Kan tadi Pak Anggi nanyanya berpengaruh nggak terhadap prestasi? Iya, semangat ya. Prestasi apa sih yang pernah kamu dapatkan tidak selama di SMK Darmawan Nah. gitu ya? Coba. Selalu di SMK Darmawan prestasi apa ya? Mungkin public speaking yang makin berkembang Pak. Public speaking yang makin berkembang, terus memadai difasilitasi oleh, karena kan saya bakatnya itu di seni, saya hanya punya bakat itu. Terus difasilitasi oleh sekolah juga buat lomba kemana, terus akhirnya pernah menang juga. Menang juara berapa? Juara 1. Wih, Lomba tari, dan itu juga yang mengajarkan itu guru SMK Darmawan juga. Wih. Ya, jadi memang sudah terbukti justru. Iya, gitu ya. sudah Terbukti ya? terbukti. Oke, sekarang pindah ke Uta dong. Iya. Ya terusnya. Uta, kalau boleh milih nih, Uta, pembelajaran seperti apa yang Uta inginkan sehingga pembelajaran di SMK Darmawan itu sudah terbilang merdeka, gitu kan? Apa yang Uta inginkan? Adanya pembelajaran di luar sekolah sih Pak, bukan di luar sekolah, di luar kelas. Di luar Jadi kelas. kayak praktek gitu. Oh, jadi tidak monoton di dalam kelas terus gitu. Intinya di lingkungan sekolah gitu. Contohnya di mana nih? Kayak di mana? Di Kamar Mutiara. Di Kawar Mutiara Ya. tidur dong situ. Saya kan protelan. Oh, protelan. Di bagian housekeeping. Jadi saya Housekeeping. bisa mempraktekkan apa namanya? Making bed. Making bed. Ya, jadi saya tahu cara-caranya, cara masang pillowcase, sheet atau inner dupe, upper dupe, saya jadi tahu.
langsung dipraktekkan. Jadi nggak ngawang-ngawang. Iya gitu. benar. Kalau ditulis doang kan nanti hilang Oh apa ya? gitu. Jadi Iya. UTA tuh perlu praktek nyata gitu. Bener, Bener ya. Aksi nyata ya, Bukti Bang, ya? nyata, Aksi iya, nyata. Tapi udah mahir. Tak, packing bed ya. Berkembang lah. Oh, benar. Sedikit. Paling cepat berapa menit tak? 4 menit. 4 menit. Oh, Woi, gede. keren. Awalnya berapa? Lomba tuh. Awalnya. Awalnya berapa awalnya? 7 menit kurang. Signifikan lah ya. Iya. 7 ke 4 mah ya keren lah. Tapi itu mending Pak, saya waktu itu 12 menit. Aduh. Sekarang jadi berapa? Sekarang berapa? Belum nyoba lagi. Coba lagi. Ya memang bener kata Uto itu Iya. harus sering dicoba. Iya, Bisa kali diadu tuh. Bisa dong, bisa diadu. Kalau saya. Bahkan kan biasanya suka ada lombanya. Iya, iya. Ya Pak Iqbal ya, ada Ada. lombanya. Dulu kemarin tuh ada kan namanya ya? Iya. Kemarin tuh ya. Berapa kali kita pernah ikut. Bahkan ada yang sampai ke Bandung kok nggak salah. ya? Berarti lomba nyapu pun ada, Pak? Lombanya nyapu. Nyapu stadion. Lomba nyapu stadion. Itu. Kemarin katanya ada lomba apa namanya? HK ya dia berarti ya? Iya, HK kan ya? Housekeeping ya? Apa nih? Karena apa nih? Apa? Jadi ada pantai yang pengen di ini Dikosek. ya, dipel. Cuman Cuman pasir. sampai sekarang pesertanya belum ada. Belum sanggup. Belum sanggup gitu. Mungkin nanti Jabai bisa. Iya. Jangan diiring Silakan sana. mendaftar. Jangan nyebut Jabai Pak kalau. Oh iya, Jabai gitu. Nama panggilan di mana itu? Nama kesayangan kayaknya. Oh, nama kesayangan. Jangan-jangan dari Cica doang. ya? Bukan Pak. Dari tadi ada semua. Jangan begitu, Pak. Tahuan dong. Oke, saya balik pagi. Iya. Pagi, bagaimana sih kita nih sebagai guru punya peran penting dalam memerdekakan pembelajaran untuk murid-murid kita, gitu. Khususnya di sekolah SMK dan Mawar. Ini jangan aja Bang nih buat rekan-rekan lain dan untuk khususnya untuk pribadi saya sendiri gitu. Saya itu paling nggak nyaman kalau udah ngomongin wejangan. Oh. Jadi seolah-olah saya udah tua banget. Wejangan. Aduh. Ya, itu ya Manggi, karena kita kan peran kita juga sebagai fasilitator. Iya. Fasilitator guru itu kan dari mulai merancang sampai melaksanakan dan bahkan diakhiri dengan assessment gitu, untuk Iya. mengukur ketercapaian kompetensi dari peserta didik. Nah, kita mulai dari merancang pembelajaran yang memang menyesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Iya. Gitu. Dari mulai gaya belajarnya, terus kemudian minat bakatnya dan potensi-potensi yang mereka miliki. Kan sebetulnya dari situ ya, dari situ muaranya. Iya. Sehingga nanti Muaranya bukan muara angin. Bukan muara angin. muara gembong. Iya. Gitu. Dari situ tuh kita mulai dari situ ya. Nah, ini yang harus kalian tahu juga. Ya. Jadi guru itu sebelum ngajar mereka harus mendesain dulu. Mereka harus tahu siapa sih yang mereka mau ajar. Gitu. Jadi karakternya seperti apa, gaya belajarnya seperti apa, dan tidak boleh disamaratakan. Makanya bukan hanya siswanya saja atau bukan hanya muridnya saja yang harus kreatif, tapi gurunya pun harus kreatif. Bayangkan, pas kamu ada berapa tak? Muridnya Muridnya ada 27 sekarang, 28. 28 dengan karakter yang berbeda. Itu harus diakomodir itu sama gurunya. Gitu. Nggak bisa disamaratakan. Misalkan patokannya yang pintar, Ya. kalian harus sama ya sama si A. Ya nanti teman-teman yang memang kriterianya di bawahnya ya bisa terseok-seok gitu. Begitu juga standar yang bawah, semua harus sama seperti yang bawah. Kasihan nanti yang kriterianya sudah di atas gitu ya. Seperti itu, jadi yang harus kalian tahu, guru-guru itu harus merancang itu dari awal. Dari situ tuh kita mulai, dari situ baru kita bisa menciptakan pembelajaran yang disebut tadi merdeka. Merdeka. Jadi sudah paham ya sekarang ya. Iya. Jadi peran guru terhadap pembelajaran
di kelas tuh nggak bisa datang asal gitu, nggak bisa gitu. Turun motor, datang ke kelas gitu. Bisa datang. Assalamualaikum, nomor 1. Iya, Gitu. Harus pikir dulu ya. Iya. Harus didesain Harus dulu. didesain dulu apa yang kata Pak Agni tadi bilang gitu ya. Jadi apa namanya? Sudah mereka dia berarti ya. Insya Allah, walaupun belum sempurna, tapi saya berharap sih memang kita semua bisa ke arah sana, khususnya Amin. kita sebagai pendidik dan pengajar bisa menuju ke arah sana gitu, karena menurut saya sayang Ya. gitu potensi-potensi yang murid-murid kita miliki itu bisa besar. Bahkan kalau dari pengalaman saya itu ada yang tadinya apa ya, mungkin dibilang nakal. Kalau saya tidak mengistilahkan nakal, Ya. tapi spesial. Betul, spesial. Energinya banyak. Ya. Hanya selama ini energinya tidak tersalurkan di media yang tepat. Betul, Pak. Gitu. Nah, ketika ketemu dengan desain atau rancangan pembelajaran yang tepat, wah itu bakalan keren banget. Betul. Gitu. Oke, nggak kerasa udah 10 jam gitu ya Pak? 10 jam. 10 jam Ini udah. kita udah hampir nyampe Surabaya. Surabaya ini kita. Oke, terakhir nih Pak Agni, saya dari Cica dulu ya. Cica, apa impian Cica nih ke depannya untuk pendidikan di Indonesia? Apa impian Cica? Untuk kedepannya Di masa depan, untuk pendidikan di masa depan ya. Iya. Impian Cica tuh pendidikan tuh harus seperti apa, atau impian Cica tuh pendidikan tuh harus pengennya seperti ini apa? Impian apa yang diimpikan? Iya, Pak. Maklum lah kita sudah ngobrol 10 jam. Iya. Gini. 10 jam banget ini. Apa tuh? Dor. Bentar Pak, mikir dulu ya Pak. Pak jangan gitu Oh, Pak. Deg-degan ini suara jam kan? Apa ya Pak? Jawab ya, langsung jawab. Iya dong, jawab. Iya, masa ngopi dulu kan ada ngopinya juga. Untuk pendidikan di masa depan, pastinya kayak memudahkan akses ke pendidikan. Kan di Indonesia itu, misalnya di daerah-daerah terpencil di Indonesia itu masih banyak yang belum mendapatkan akses pendidikan secara mudah dan terfasilitasi. Jadi nanti untuk kedepannya itu pengennya kita itu bisa bisa bersekolah tanpa hambatan dan difasilitasi oleh negara ataupun pemerintah. Jadi untuk kedepannya apa lagi ya Pak? Ngeblank. Berarti intinya Cica impikan tuh pendidikan di masa depan untuk pendidikan Indonesia di masa depan tuh Cica pengen fasilitas yang memadai kan? Iya, betul. Fasilitasnya maksimal gitu. Berarti siapa yang harus memfasilitasi Cica? Pemerintah. Memang harusnya seperti itu Cica, karena ada dalam undang-undang. Gitu. Ada dalam undang-undang negara harus menjamin pendidikan yang berkualitas untuk warga negaranya. Cica mau nggak jadi bagian dari itu, jadi guru makanya. Nah, iya. Belum terpikirkan ke Belum situ terpikirkan. sih. Cuma ya gimana Itu caranya aja ya. Jangan ini Cak, walaupun dulu nggak ada pikiran jadi guru dulu tuh, malah pikiran jadi presiden dulu. Presiden saya. Presiden di ILC. Gantiin Karya ya. Iya. Nggak tahu, mereka mau nggak tahu. Oh ya, nggak tahu ya. Beda generasi. Oh, ya. Nah, disinilah mulai muncul gap. Oke, terima kasih Cica ya. Uta atau Jabai. Banyak banget nih nama ininya. Oke. Apa yang Uta impikan untuk pendidikan Indonesia di masa depan? Sama kayak Cica kayak. Sama kayak Jadi Cica. pengen anak-anak di Indonesia yang di bawah umur yang masih apa sih? Pelajar. Ya, pelajar itu bisa sekolah gitu, Pak. Hmm. Jadi kan masih banyak ada anak-anak kecil yang nggak sekolah gitu ya.
tidur di pinggir jalan atau Ya. apa itu. Saya pengen di masa depan itu dia bisa sekolah dengan baik gitu Pak. Oke, gitu. Berarti artinya semua harus sekolah gitu ya? Iya, Tidak benar. ada yang tidak sekolah. Iya, Berarti. benar. Berarti stigma apa namanya wajib sekolah tuh itu harus benar-benar dilaksanakan ya Pak ya? Karena kan sekarang ijazah kan apa sih? Penting ijazah. Penting ya? Iya. Penting. Kan mesti jadi tolak ukur. Iya, Betul. betul. Oke, ya bisa disimpulkan lah pokoknya. Keinginan Uta tuh berarti di masa depan semuanya wajib sekolah, semuanya harus sekolah, Berpendidikan. berpendidikan. Tidak ada warga negara Indonesia yang tidak sekolah, Iya, betul ya? benar. Oke, terakhir nih suhu kita. Nih. Suhu. Oke. Suhu. Kakanda. Aduh aja. Kagak gini. Oke, Nanti selesai ini kalian sungkem ya. Pak Agni. Terakhir Pak Agni. Iya. Apa yang Pak Agni impikan untuk pendidikan Indonesia di masa depan khususnya untuk berkaitan dengan bahwa pendidikan di Indonesia sudah merdeka. Ya, sebenarnya sederhana dan ini pun sedang saya upayakan terhadap lingkungan terkecil, terhadap keluarga saya, itu terhadap anak-anak saya. Saya menginginkan pendidikan itu yang membahagiakan, itu ya. Makanya saya selalu nanya ke anak saya gitu setiap pulang sekolah, kamu seneng nggak? Itu kan indikator, Ya, betul ya. Kalau betul, nggak betul. sepintar apapun gurunya, sehebat apapun gurunya, kalau siswanya tidak bahagia, masuk gak pelajarannya? Enggak. Iya. Betul, betul Pak. Itu sih sesederhana Agak itu. sederhana gitu ya. Ah, Oke. sesederhana. Saya dulu pun pas sekolah gitu Pak, apa yang dikatakan oleh Pak Agni saya rasakan. Dulu tuh ada mata pelajaran yang saya tidak sukai di SMP. Akhirnya saya di SMA suka karena gurunya membahagiakan. Akhirnya saya terbawa dong, asik gitu. Walaupun saya awalnya tidak suka karena di dalam pembelajaran itu gurunya mengajak kita untuk suasananya bahagia. Pada akhirnya saya tidak jenuh gitu di pembelajaran. Oke, terima kasih Pak Agni. Sami-sami. Semoga apa ya ini ngobrol kita pada hari ini pada kesempatan bersua kali ini membawa manfaat untuk Amin. kita semuanya. Amin. Khususnya ada perubahan lah di dunia, di lembaga pendidikan di Indonesia, khususnya di SMK Dharma Wangsa. Amin. Jadi untuk semuanya nih, untuk Cica, untuk Uta, untuk Pak Agni, intinya pendidikan di Indonesia sudah merdeka, akan tetapi belum merata gitu ya guys ya. Jadi terima kasih. Apa ya, ada yang mau dilanjutin lagi? Udah 10 jam lebih nih. Oh, sudah lagi. Iya. Oke, karena saya sudah haus dan lapar, saya sudah gusar geser kanan kiri dari tadi, sudah tidak enak. Oke, terima kasih geng. Sampai bertemu di bersua selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Merdeka. Merdeka.